Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan warga kerajaan Allah, Shalom. Kembali malam hari ini di ibadah Root and Blessing kita akan memuji, menyembah Tuhan. Satu hal yang kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sangat terlalu amat baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan hatimu membawa persembahan kepada Tuhan, yaitu pujian yang keluar dari hatimu yang tulus. Karena itu mari kita memulai ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami ada dan kami bisa memuji menyembah Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan. Engkau yang puaskan kami, Engkau yang penuhi kami dengan hadirat-Mu, dan Engkau lawat setiap daripada kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah Root and Blessing malam ini. Haleluya, amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat menopang kehidupan. Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja-wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja-wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja-wali, melakukan perbuatan yang besar. Satu-satunya Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan dan warga kerajaan, Shalom. Shalom. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Theo Hambur, berbincang-bincang atau talk show tematik GB Rock Ruteng di awal bulan September ini. Nah, saya senang berjumpa dengan Anda sekalian dalam keadaan sehat, diberkati dan tetap bergairah di dalam Tuhan. Nah, bulan ini kita berbicara tema tentang promosi atau promosi. Nah, jika kita mendengar kata promosi, sebuah kata yang sangat digemari oleh banyak orang atau sebuah kata yang sangat disukai oleh siapapun juga, karena sebuah kata memberikan kesempatan kepada setiap kita umat Tuhan untuk kita dibawa ke level yang lebih tinggi, lebih besar, dahsyat dari level sebelumnya. Bulan-bulan yang lalu kita telah berbincang-bincang atau kita juga telah mendengar tema-tema yang sangat penting, misalnya empowering dan equipping sebagai sebagian persiapan atau pembekalan untuk kita menerima promosi daripada Tuhan. Nah, untuk itu malam hari ini sudah ada bersama saya Bapak Pendeta Yunus John Max Timo, Kepala GBI Rock Ruteng, sebagai narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua seberapa pentingnya umat Tuhan untuk mengalami promosi dari Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan tema promosi ini yang akan kita kupas malam ini. Oleh karena itu, kita menyapa dulu Bapak Pendeta Yunus John Max Timo. Shalom Pak. Shalom Pak. Selamat malam. Selamat malam. Nah, senang Bapak bisa ada bersama saya malam ini di meja Torso Prokuteng, dan kita akan berbincang-bincang seputar apa kata Alkitab tentang promosi, karena ini adalah tema kita di bulan September ini. Nah, untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung masuk beberapa pertanyaan yang penting dari tema kita bulan ini, yaitu tentang promosi. Nah, pertanyaan yang pertama dari tema kita bulan ini, apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan promosi atau promosi? Kemudian apa kata Alkitab tentang promosi atau promosi itu? Tolong Bapak jelaskan. Oke, terima kasih Pak Theo. Selamat malam dulu untuk semua warga kerajaan, terutama yang mengikuti siaran kami malam ini. Saya bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan tentunya sama Tuhan untuk merenungkan berbagai-bagai hal yang adalah bagian yang penting yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terus malam ini kita punya tema tentang promoting atau promosi. Ini bicara tentang sebuah kondisi di mana kita mengalami peningkatan secara dahsyat, kita mengalami peningkatan, apalagi pertambahan dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan tadi Pak Theo tanya, apa sih yang dimaksud sesungguhnya dengan promosi itu sendiri? Kemudian apa kata Alkitab tentang promosi? Nah, kalau kita melihat pelajaran-pelajaran di bulan kemarin, khususnya bulan Agustus, tentang equipping atau melengkapi orang percaya, maka itu semua merupakan bahagian bekal yang sekiranya itu dimiliki oleh tiap-tiap jemaat Tuhan, supaya kalau promosi itu datang mereka sudah siap. Nah, oleh karena itu kata-kata promosi ini Pak Theo sebenarnya sudah sering kali kita lihat, kita dengar di setiap hari di sekitar kita tentunya. Mulai dari obrolan teman atau keluarga, kita lihat di media cetak, kemudian di media sosial, kadang di papan reklame, ataupun papan billboard di jalan-jalan, ada dari radio, televisi, internet, dan masih banyak lagi. Namun mungkin masih banyak orang yang juga belum tahu dengan jelas apa itu pengertian promosi, jenis-jenisnya, kemudian tujuannya,
contoh-contoh konkret mengenai promosi itu sendiri. Sehingga pertanyaan ini saya mulai menjawab dengan mengutip definisi promosi atau promoting dari Merriam-Webster Dictionary. Nah, dia bilang begini, yang pertama itu promosi adalah peningkatan posisi, pangkat ataupun penghargaan dalam arti mengalami kenaikan. Jadi pengertian yang pertama itu adalah to advance in station, rank or honor, prize. Artinya bahwa ada peningkatan posisi, kemudian ranking atau pangkat atau penghargaan, dan rising, dia mengalami peningkatan, kenaikan. Kemudian yang kedua itu digambarkan seperti seseorang yang mengubah bidak itu anak catur, Pak Teo, mengubah bidak. Biji catur itu dari bidak yang paling kecil, misalnya dia berubah menjadi menteri, menjadi benteng, menjadi kuda, dengan kita pindahkan posisi ke peringkat kotak yang ke-8 misalnya. Jadi yang kedua itu bicara tentang pertukaran atau to change dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kemudian pengertian yang ketiga dari Merriam-Webster ini, dia bilang promosi itu adalah untuk menaikkan khususnya misalnya seorang siswa atau mahasiswa dari satu kelas ke kelas berikutnya yang lebih tinggi. Jadi ada 3 pengertian. Yang pertama itu peningkatan posisi, kemudian yang kedua perpindahan tempat, kemudian yang ketiga itu peningkatan status dari yang rendah menjadi yang lebih tinggi. Jadi 3 hal itu merupakan pengertian secara umum tentang promosi. Kalau tadi kita bilang apa pandangan Alkitab tentang promosi, tentu dari pengertiannya Merriam-Webster tadi, secara sederhana saya mau bilang begini, Pak Teo. Promosi itu dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat atau kelas, kedudukan, pangkat, kehormatan yang didapatkan karena sebuah atau beberapa prestasi yang dicapai. Jadi ketika orang mencapai sesuatu, itu adalah promosi yang dia alami. Apa kata Alkitab? Saya punya 2 ayat yang kita mesti baca dulu malam ini. Pertama Ulangan 28, Pak Teo, ayat 1 berkata begini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini sebuah promosi yang hebat yang dilakukan Allah bagi manusia, karena dilihat dari sebuah ketaatan yang dikerjakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya. Jadi catat dulu Ulangan pasal 28 ayat 1 ini merupakan sifat Tuhan. Tuhan itu paling gemar untuk bawa orang itu ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih matang, ke level yang lebih baik, sehingga orang itu akan merasa bahwa hidup ini berharga. Jadi Tuhan menghargai saudara dan saya dengan salah satu cara, yaitu dia mempromosikan kita, mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi. Satu ayat lagi boleh ya Pak Teo ya? Dari 1 Petrus 5 ayat 6. Ini ayat tema kita di bulan ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kalau tadi dari perjanjian lama, ini saya ambil dari perjanjian baru. Surat Petrus yang pertama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Artinya bahwa ketika kita tidak sombong, kita mampu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka waktunya datang Tuhan akan mempromosikan kita. Jadi 2 ayat ini merupakan pandangan Alkitab, apa yang Tuhan ingin lakukan kepada orang-orang yang cinta Tuhan, yang setia sama Tuhan,
yang taat sama Tuhan, yang beribadah kepada Dia. Seperti yang dikatakan Ulangan tadi, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, kemudian melakukan dengan setia perintah-perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Jadi ini promosi yang tidak main-main yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi Alkitab juga punya pandangan yang luar biasa sebagai sebuah penampakan idenya Tuhan untuk membuat saudara dan saya itu tidak berada di bawah terus, tapi Tuhan mau kita naik. Tuhan mau kita lebih tinggi lagi di dalam berbagai-bagai hal seperti tadi yang saya sebutkan definisi yang diangkat oleh Merriam-Webster. Saya pikir ini dua hal yang bisa saya jawab, pandangan definisi apa itu promosi, kemudian pandangan Alkitab yang saya tunjukkan dari dua ayat ini. Demikian Pak Theo. Ya, puji Tuhan Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa tujuan promosi dalam kehidupan orang percaya sesuai perspektif atau pandangan daripada firman Tuhan? Jadi tujuan promosi ya dalam kehidupan orang percaya dilihat dari perspektif firman Tuhan. Selalu kita temukan ayat-ayat firman Tuhan yang mengencourage kita, memberikan dorongan, harapan ke depan bahwa kalau kamu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa bilang gitu? Kenapa tidak sia-sia? Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Saya ingat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke 8 kalau saya tidak salah, dia bilang bahwa Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada pada Dia tentang engkau dan juga tentang saya, Pak Theo, yaitu rancangan masa depan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata begitu. Nah, kalau dari ayat itu kita lihat berarti ada sebuah tujuan, itu hari depan penuh harapan. Dari situ dulu kita pegang bahwa Tuhan mau, Yeremia 29:11 berkata bahwa Tuhan memberi hari depan penuh harapan. Artinya bahwa kalau kita dipromosi Tuhan sebagai orang percaya, karena Tuhan akan memberi kita hari depan. Kemudian kenapa Tuhan memberi hari depan? Supaya Pak Theo, supaya seluruh jemaat Tuhan mengerti dan sadar bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan, itu selalu membuahkan hasil. Amin. Nah, untuk membuahkan hasil itu kemarin kita udah belajar tentang empowering, kita bicara tentang equipping, kita bicara tentang re-innovate, macam-macam hal yang berbicara tentang bagaimana jemaat atau umat Tuhan dipersiapkan sedemikian rupa supaya mereka masuk di dalam sebuah level yang makin maksimal di dalam Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, tujuan daripada promosi itu sendiri adalah supaya saya, supaya Pak Theo dan seluruh jemaat Tuhan, kita sadar bahwa hasil ketaatan dalam sebuah perjuangan itu, sebuah hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kita bicara tentang equipping, kita bicara tentang empowering, kita bicara tentang re-innovate dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah proses pembentukan Tuhan. Nah, kalau kita dipromosi itu kan hasil. Jadi orang yang tekun menjalani proses dengan benar, maka dia akan menikmati hasilnya. Artinya bahwa tujuan pertama adalah supaya kita mengerti kalau engkau dapat hasil, itu gara-gara kamu masuk dalam sebuah proses. Jadi jangan pernah jadi orang instan. Jangan pernah mau pakai ilmu instan semua serba cepat. Tetapi Allah itu adalah pribadi yang suka menikmati proses pembentukan. Dia tidak lihat hasil akhirnya, tapi dia mulai dengan proses dulu. Hasil akhir itu pasti. Tetapi oleh karena itu saya tulis ini untuk membuat saudara dan saya sadar bahwa sebuah hasil dari promosi itu tidak pernah mengkhianati proses. Dari hasil tidak pernah mengkhianati proses. Dia akan selalu, orang yang berproses itu pasti akan lihat hasilnya good. Kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa Allah itu Allah yang menghargai
jerih lelah kita. Selalu Alkitab bilang jika engkau setia maka engkau akan dikasih mahkota, ya kan? Jika engkau melakukan apa pasti ada hal yang menjadi bagian kekuatan berkat yang Tuhan kasih. Nah, sebenarnya semua itu sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib, sehingga bukan karena buat baik, bukan karena kita kudus, kita melakukan agama kita terus Tuhan mempromosikan kita, tetapi Tuhan berkasih karunia. Karena itu tujuan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa Allah itu sangat menghargai jerih lelah saudara di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dipromosi Tuhan. Jadi tiga hal ini saya pikir menjadi tujuan sederhana yang bisa saya bagikan untuk kita, bahwa ketika kita dipromosi tentu Tuhan punya tujuan, yaitu promosi itu sendiri menunjukkan hasil yang tidak pernah mengkhianati proses. Kemudian yang kedua, Tuhan menghargai jerih lelah saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah Dia menjadikan saudara dan saya mengalami promosi supaya kamu jadi kesaksian bagi banyak orang yang lain. Jadi karena itu tiga hal yang menjadi tujuan kenapa Tuhan mau promosi saudara dan saya. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak ya. Oke. Hal apa sajakah yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan agar dia dapat dipromosi oleh Tuhan? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Hal-hal apa yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan ataupun jemaat Tuhan agar dia mengalami promosi? Tentu ini seperti kita lakukan ini dulu baru Tuhan, lakukan ini dulu baru Tuhan promosi kita. Tidak, sebenarnya promosi itu adalah kasih karunia Tuhan sebenarnya. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan ini tentu kita juga mesti menjaga diri, kita juga mesti masuk di dalam semua yang Tuhan inginkan, sehingga itu akan menjadi sebuah penilaian tersendiri dari Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, apa-apa sajakah yang diperlukan oleh seseorang anak Tuhan atau jemaat agar dia dipromosi Tuhan? Sebenarnya saya baca ini dari King's Word. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap anak Tuhan agar mengalami promosi. Berapa banyak saudara yang mengalami promosi? Saya mau. Oleh karena itu perhatikan dua hal ini ya saudara-saudara. Dua hal itu yang pertama adalah involvement. Involvement itu adalah tentang keterlibatan. Jika kita mau mengalami promosi buat Theo ataupun jemaat semua yang ada mendengar hari ini, maka kita harus terlibat di dalam pekerjaan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana misalnya gini, saya mempromosikan seseorang, tapi dia tidak pernah terlibat secara kontinu, terus menerus, tiap hari di dalam proyek yang saya punya. Karena ketika dia terlibat dalam proyek, maka saya bisa mengetahui kinerjanya, saya bisa mengetahui kecakapannya di mana, keahliannya di mana, kesanggupannya di mana. Sehingga ketika datang masa promosi, saya sudah bisa menentukan, oh orang ini dengan kualifikasi yang sudah pernah dia tunjukkan, maka dia layak untuk dipromosi. Oleh karena itu, keterlibatan atau involvement ini penting untuk supaya siapapun yang mau mengalami promosi, maka dia mesti terlibat. Jadi kalau misalnya mau dipromosi Tuhan di dalam sebuah pelayanan, maka kamu mesti terlibat di pelayanan. Sehingga Tuhan melihat apapun juga yang kamu lakukan itu. Dan tiba waktunya, tidak pernah tahu Tuhan mau bikin kita jadi apa. Nah, juga kita harus membuktikan pekerjaan dan pelayanan kita saat waktu dilihat orang ataupun tidak dilihat. Nah, di sini ini mengandung integritas, integritas kehidupan yang sangat penting dalam keterlibatan kita mengerjakan pekerjaan dan juga pelayanan kita. Sehingga perhatikan baik-baik bahwa promosi itu adalah akibat dari seseorang yang sudah terbukti dan teruji keterlibatannya. Dari terbukti tekun, terlibat,
kemudian dia teruji di situ. Kan orang terlibat itu pasti akan teruji dengan berbagai-bagai instrumen yang ada di sekitar dia, sehingga akan keluarlah kualitas, integritas untuk saya atau Pak Teo atau siapapun layak menerima promosi yang datang dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang dibutuhkan di dalam diri seseorang anak Tuhan supaya dipromosi Tuhan adalah komitmen. Komitmen dan atau engagement. Engagement ini lebih kepada keterikatan, sementara kalau komitmen itu bicara tentang janji dan tanggung jawab. Jadi kita berjanji untuk mau tekun misalnya. Karena kita sudah berjanji maka harus diikuti dengan tanggung jawab. Kemudian engagement ini adalah keterikatan. Jadi kalau kita mau mengalami promosi, maka yang diperlukan itu adalah komitmen dan engagement tadi, dan bukan sekedar komitmen berjanji dan bertanggung jawab sekedar atau mengikat diri dalam sebuah ikatan janji dan lain sebagainya. Bukan cuma sekedar itu, tapi ini lebih kepada sesuatu yang kuat, ikat janji yang kuat, keterikatan yang kuat, sehingga kualitas pekerjaan dan pelayanan kita dapat dilihat dari bagaimana kita memiliki janji dan tanggung jawab serta keterikatan dalam secara konsisten dan berkesinambungan gitu. Nah, ini kan diperlukan komitmen tuh ya seperti kita menikah atau seperti kita berkomitmen berjanji dengan rekan atau sahabat untuk melakukan apa, itu mesti dikerjakan secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi bukan cuma satu kali, bukan dua kali, tapi berkesinambungan. Nah, semua kelebihan dari kekuatan kita ini akan semakin maksimal saat kita memiliki komitmen, engagement yang tinggi, sehingga promosi itu akan menjadi hadiah yang indah. Gitu. Jadi perhatikan Pak Teo bahwa dua hal ini penting. Yang pertama tuh tadi saya bilang adalah involvement atau keterlibatan, kemudian yang kedua itu komitmen dan engagement. Ini dua hal yang itu mesti dimiliki oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Oke. Saya masih ada dua pertanyaan nih Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang keempat begini. Adakah hambatan jika seseorang anak Tuhan itu mau mengalami promosi? Ya, tolong Bapak jelaskan dan bagaimana mengatasinya. Oke, hambatan jika seorang anak Tuhan itu mau mengalami promosi. Sebenarnya hambatan itu ekstern dan intern, tapi lebih kepada intern harusnya. Di dalam diri kita. Biasanya yang ada dalam diri kita itu menjadi hambatan yang paling besar. Kalau dari luar maka kita bisa counter dia. Tapi yang dari dalam sangat sulit. Sehingga kalau Pak Teo tanya hambatan apa sih yang ada di dalam seorang anak Tuhan jika dia mau mengalami promosi. Yang pertama kita mesti tahu bahwa iblis itu pencuri yang ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Sehingga paling tidak suka melihat saudara dipromosi. Dia lebih suka lihat saudara jatuh dan hancur. Gitu. Nah, oleh karena itu hambatan yang paling besar adalah tidak mampunya kita mengcounter semua hal yang datang dari luar. Makanya saya bilang dalam mesti kuat dulu. Nah, hal-hal apa yang ada di dalam diri kita? Yang pertama adalah enggan atau lebih kepada tidak mau melibatkan diri secara penuh dalam sebuah proses pelayanan, proses pekerjaan ataupun proyek apapun itu. Jadi sungkan atau tidak mau melibatkan diri secara full, secara penuh. Jadi orang bilang apa? Kerja setengah hati, melayani setengah hati, buat sesuatu itu tidak perfect, tidak sempurna.
ya asal jadilah, asal pelayanan, asal kerja. Nah kalau kita temukan yang asal-asalan seperti itu hambatan paling besar dalam diri kita. Jadi yang pasti bahwa kalau kita mau mengalami promosi dari Tuhan, kita mesti melakukan yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik, beri waktumu yang terbaik, beri tenagamu yang terbaik, beri skill dan talentamu yang terbaik kepada Tuhan. Maka dari semua yang kita lepaskan untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi hambatan yang pertama adalah sungkan, tidak melibatkan diri secara penuh dalam sebuah proses. Mungkin alasannya malas, atau alasannya adalah tidak bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Tentu banyak alasan. Tetapi intinya adalah hambatan itu karena kita enggan dan tidak mau melibatkan diri secara penuh dalam sebuah proses. Kemudian yang kedua, hambatan apa lagi? Tidak memiliki komitmen dan engagement yang kuat. Kalau tadi kita melibatkan diri sudah tidak full, tidak sepenuh hati, diikuti dengan tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki keterikatan, engagementnya tidak kuat, maka otomatis jangan pernah berharap promosi itu datang untuk kita. Jadi kita mesti lihat ini hambatan yang paling besar yang datang dari diri kita, yaitu enggan untuk melibatkan diri secara penuh dan tidak memiliki komitmen. Tidak memiliki komitmen itu artinya gini, hari ini berapi-api mau, tapi besok dia seperti balon yang dikembosi, jadi menjadi surut. Apalagi bicara tentang engagement, keterikatan itu mesti dibangun. Kalau tidak, maka dia merasa bukan orang dalam, tapi dia merasa orang luar. Jadi keterikatan secara emosional, keterikatan secara tanggung jawab, keterikatan secara bidang tugas itu mesti dikerjakan secara konsisten. Jika tidak, maka kita menjadi orang yang tidak akan pernah bisa dipromosi, baik di dunia sekuler ataupun di lingkungan anak-anak Tuhan, lingkungan gereja misalnya. Jadi itulah hambatan yang dua hambatan yang ada dari luar. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Sementara dari dalam kita sendiri yang tidak secara utuh, kemudian tidak memiliki komitmen yang kuat, sehingga ya gimana mungkin Tuhan mau mempercayakan, padahal Tuhan bilang setia dalam perkara kecil, dia akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kalau yang kecil aja tidak komitmen, tidak setia, tidak punya rasa keterikatan, maka gak mana mungkin Tuhan mau beri tanggung jawab yang lebih besar lagi atau dipromosi dalam hal yang akan merugikan kerajaan Allah. Kira-kira begitu Pak Teo. Oke. Terus bagaimana mengatasinya Pak ya? Tentang hambatan ini. Mengatasinya adalah memberi kesempatan berkata pada diri sendiri bahwa engkau mampu, engkau sanggup, engkau bisa pegang janji, engkau ambil keputusan untuk keluar dari zona ketidaknyamanan itu, keluar dari ketidakmampuanmu, keluar dari hal-hal yang membuat kita tidak mau melibatkan diri secara penuh gitu. Sekalipun mungkin ada hal yang secara kasat mata kita lihat itu hal yang tidak sesuai dengan talentamu, bakatmu, kemampuanmu, tapi ketika kita mencoba dengan sepenuh hati, apa sih yang tidak bisa dengan Tuhan gitu. Jadi caranya adalah jangan pernah enggan untuk melibatkan atau terlibat full di dalam semuanya. Artinya kamu jangan suka membiasakan diri melakukan dengan setengah-setengah atau separuh-separuh. Lu mesti all out gitu. Lu mesti lakukan semuanya. Kenapa? Dengan itu maka kita akan dipromosi. Contoh yang paling sederhana, di antara anak-anak muda misalnya, saya bisa tahu mana yang all out dengan Tuhan, mana yang tidak. Ketika kita mau memberi tugas, tanggung jawab, misalnya jadi koordinator, jadi youth pastor, apa gitu, maka dari semua kita akan lihat yang all out tadi, yang akan kita ambil, dan
dan itu menjadi bidikan Tuhan pasti. Nah, demikian juga di dalam semua hal. Jadi ketika kita terlibat secara penuh, kemudian berkomitmen juga secara penuh, maka Tuhan akan pilih kita. Jangan pernah lakukan sesuatu dengan separuh-separuh atau setengah-setengah. Kita mesti lakukan secara full untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu ya, dua hal yang menjadi kendala dan caranya untuk kita keluar dari kondisi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Oke. Bagaimana caranya agar seorang anak Tuhan itu mengalami promosi Tuhan dalam hidupnya, kemudian apa hanya sekedar kehidupannya harus naik atau ada kiat-kiat yang harus dilakukannya? Mohon Bapak jelaskan. Oke, kiat-kiat yang harus dilakukan oleh kita supaya kita dipromosi, kira-kira gitu ya Pak Teo ya. Jadi bukan cuma sekedar kita bilang, wah Tuhan janjikan bahwa kita naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, kan gitu. Semua orang kalau pegang ayat itu mau. Nah, apanya sekedar kita terima janji itu? Lah, lebih kepada kita mesti punya kiat, apa ya, tips-tips lah supaya kamu dipromosi Tuhan. Yang pertama, perhatikan saudara, Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sadarlah bahwa Tuhan punya rencana besar buat masa depan kita. Ingatkan dirimu, ingatkan diri saudara bahwa Tuhan punya rencana besar buat masa depan. Amin. Ketika kita sadar bahwa kita dijanjikan Tuhan masuk dalam rencana besarnya Tuhan untuk masa depan kita, maka kita akan semangat untuk masuk di dalam proses sampai Tuhan promosi kita. Kemudian yang kedua adalah kamu mesti bertindak untuk mentaati perkataan firman Tuhan. Tadi Ulangan 28 ayat 1 kan. Kalau kamu mendengar baik-baik firman Tuhan ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di antara orang-orang di muka bumi ini. Jadi bertindak mentaati perkataan firman Tuhan. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan supaya kita dapat dipromosi sama Tuhan selain yang taat. Orang yang taat itu paling gampang untuk Tuhan promosi. Kemudian yang ketiga, ini penting ini, yaitu mesti sabar mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Ada orang kan baru mulai ngalami proses langsung mengundurkan diri, gitu. Ngalami proses tidak tahan, mental gitu. Jadi saya bilang mesti sabar mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Proses Tuhan itu bisa lambat, bisa cepat. Proses Tuhan itu bisa ringan, bisa berat. Tapi Alkitab tetap bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini tidak akan melebihi kekuatan. Karena engkau akan diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya. Karena itu sabar mengikuti setiap proses, saudara-saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kamu sabar mengikuti setiap proses, tahan sampai selesai, maka saya percaya engkau adalah orang yang siap untuk dipromosi Tuhan. Bisa baca ayatnya di 2 Timotius 4 ayat 8. Kemudian yang keempat, tips yang keempat adalah ini jadi wejangan atau nasihat lah. Jangan sombong jika kita sudah diangkat Tuhan. Amin ya. Jangan sombong kalau kita sudah diangkat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6, kemudian Amsal 18 ayat 12 berbicara tentang kerendahan hati. Itu akan membuat Tuhan gampang angkat kita. Kemudian yang kelima atau tips yang terakhir adalah kita mesti tetap setia melayani Tuhan. Jadi kalau setia dalam apa saja, melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam tanggung jawab yang ada, baik itu di bisnis, di pekerjaan-pekerjaan sekuler apapun, setia itu penting. Kalau kita tetap setia, maka kita pasti akan dipromosi. Saya punya cerita, punya teman yang dia mulai dari tukang pungut sampah, dia setia di tempat itu. Satu hari dia ditarik masuk untuk menjadi orang yang bekerja di pantry, di dapur, mulai masak, nyiapin kopi, jadi OB lah seperti itu. Dari situ dia terus naik sampai satu hari
dia bisa dipromosi menjadi manajer. Artinya kenapa dia bisa dari yang paling bawah sampai bisa jadi manajer? Rahasianya adalah setia. Apapun kalau kita lakukan dengan setia, maka kita akan menikmati promosi yang datang mengikuti langkah kita. Jadi inilah Pak Theo 5 kiat atau tips yang saya bisa bagikan sebagai cara bagi setiap kita anak-anak Tuhan supaya mudah mengalami promosi yang datangnya dari Tuhan. Yang pertama, sadar bahwa Tuhan punya rencana, bertindak untuk mentaati perkataan Tuhan, sabar mengikuti setiap proses Tuhan, jangan sombong, kemudian tetap setia. Jadi ini 5 hal yang mesti dimiliki oleh tiap-tiap kita supaya kita mengalami promosi yang datang dari Tuhan. Demikian untuk pertanyaan nomor 5 ini. Puji Tuhan, saya sangat diberkati dan tentunya jemaat Tuhan juga sangat diberkati dengan bincang-bincang kita malam hari ini. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita malam ini, saya meminta Bapak Pendeta untuk membuat sebuah pernyataan closing atau ya tutup sekalian memimpin kita di dalam doa. Oke, closing statement saya adalah setiap saudara dan saya punya kans yang sama untuk dipromosi oleh Tuhan. Saya, Pak Theo, seluruh jemaat, kita punya kans yang sama, kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk Tuhan promosi. Oleh karena itu, mari ikuti apa yang menjadi langkah-langkah yang mesti dipersiapkan oleh kita supaya tiba waktunya Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita seperti yang dikatakan tadi di dalam Ulangan ataupun di dalam Petrus, 1 Petrus tadi, bahwa dia akan meninggikan kita pada waktunya. Kata pada waktunya itu artinya bahwa mesti memenuhi sebuah durasi waktu tertentu dan pada waktunya kita akan diangkat. Jadi pastikan bahwa kans itu engkau dapat dan engkau ambil sehingga datanglah promosi yang dari Tuhan itu untuk saudara, untuk saya, dan untuk kita semua. Demikian Pak Theo yang bisa saya jelaskan dari tema kita di bulan ini, yaitu promoting atau dipromosi. Pastikan sepanjang 1 bulan ini saudara dan saya menikmati pelajaran-pelajaran yang membuat kita termotivasi untuk tetap mengikuti Tuhan sampai akhir hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, saya minta berdoa. Oke, Bapak jemaat Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, angkat hatimu, dan kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur malam ini dalam sebuah pengajaran tematik yang luar biasa tentang promosi, bahwa itu adalah naturnya Engkau sendiri ya Abah, bahwa Engkau punya kerinduan yang begitu besar untuk mengangkat, mempromosikan, mendudukkan umat-Mu pada posisi-posisi strategis di muka bumi ini, supaya kami bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami bisa menjadi pintu terbuka bagi banyak orang untuk mereka melihat keselamatan yang datang daripada-Mu. Oleh karena itu, ini waktunya, ini musimnya untuk setiap kami dapat kesempatan dipromosi oleh Tuhan. Baik di bidang kerja kami, di tempat pelayanan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam usaha dan bisnis kami. Selalu ada promosi yang Tuhan lakukan untuk setiap umat-Mu. Oleh karena itu malam ini kami berdoa, Tuhan yang punya proyek, Tuhan yang punya masa depan, Tuhan yang punya ladang, yang akan membawa kami satu persatu melihat bagaimana Tuhan mengangkat kami di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Karena itu kami berserah padamu, kami ikuti semua perintah dan ketetapan-Mu, supaya jika Engkau datang, Engkau temukan kami dan Engkau memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk bincang-bincang atau talk show
seputar tematik bulanan daripada GBI Rock di seluruh Indonesia. Kami lagi bicara tentang promosi, dan kami percaya Tuhan lagi lakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama bisa membaca dan sharing tentang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang menggedangkan tangan di atas kami, mencurahkan semua berkat yang terbaik yang tersedia di kerajaan Allah, yang membawa kami naik dan bukan turun, menjadikan kami kepala dan bukan ekor, membuat semua yang dikerjakan oleh tangan kami menjadi berhasil. Oleh karena itu mari Tuhan berkatilah kami dengan semua berkat dan anugerah yang datang dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Biar berkat terbaik ini kami terima bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya dan diberkati Tuhan sama-sama